Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waalaikumsalam. Republika. Jumpa lagi dalam Bincang Republika yang kali ini akan mengangkat tema kemauan berbuat lebih atau willingness to do more. Sudah bergabung bersama kita ada sosok inspiratif, Direktur Kehumasan dan Urusan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta, ada Mas Herik Hadi Saputra. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Herik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Wahyu. Sehat dan menginspirasi. Wah, nggak lupa salamnya sehat dan Salam. menginspirasi. Baik, sesuai tema kita, Sobat Republika, di era disrupsi perkembangan teknologi seperti saat ini, khususnya setelah pandemi COVID-19, insan kreatif memang dituntut untuk bisa lebih produktif dibandingkan sebelumnya. Ya. Hal itu dikarenakan kesempatan yang ada memberikan kita ruang untuk bekerja dimanapun kita berada. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, tentu butuh persiapan untuk kita baik secara sikap maupun mental. Nah, Mas Erik sore ini akan membagikan tips-tips terkait tersebut. Mas Erik, pertama di lingkungan kerja maupun di lingkungan pendidikan, Ya. cukup sering kita dituntut untuk berbuat lebih. Bagaimana sih sepertinya kita untuk menjawab tuntutan tersebut? Ya. Sesuatu yang lebih itu sebenarnya kalau saya gambarkan dia ada pada kuadran ya. Misalnya kita ada dua keadaan, kalau saya gambar sebagai satu koordinat. Di tengah ini 0, sebelah kiri kan berarti 0 sampai negatif tidak terhingga, kemudian kanannya berarti kan positif sampai tidak terhingga. Nah, berbuat lebih itu ada di kuadran mana sebenarnya? Berarti kalau kita lihat dia ada di kuadran yang positif. Kalau di kuadran negatif, sesuatu yang terbaik pasti hasilnya 0. Karena dia dari negatif tidak terhingga. Nah, kalau mau berbuat lebih, itu dia zonanya zona energi positif. Karena kebaikannya pasti tidak terhingga. Nah, artinya berbuat lebih itu ada satu ya, nilai-nilai spiritual dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam bisnis yang selalu harus kita jaga. Artinya berbuat lebih itu sebenarnya kita nggak rugi gitu. Berbuat lebih itu seperti kita memberi investasi untuk diri kita sendiri sebenarnya. Karena kalau kita lihat orang-orang yang sukses sekarang ini, pasti mereka pernah melakukan willingness to do more, memberi lebih, siapapun dari mereka. Karena nggak mungkin tiba-tiba orang terpilih kalau dia hanya melakukan sesuatu yang sangat standar. Misalnya sesuai dengan jam kerja, walaupun itu memang aturannya. Tapi kalau orang yang willingness itu ya siap datang lebih pagi, siap pulang lebih lama. Itu salah satu dampak. Nah, makanya ketika nilai spiritual itu muncul, orang akan selalu berpikir, iya ya, kerja itu nggak hanya sekedar saya dapatkan apa, tapi saya bisa ngasih apa gitu. Saya bisa memberi apa nih gitu. Karena kalau hanya ditanya saya dapat apa, nanti capek. Apalagi kita tahu yang kita lakuin, ya dapatnya segitu. Ditambah lagi yang energi negatif, tuh kan, orang yang rajin dengan orang yang biasa sama aja kan. Jadi itu akhirnya memupus kita yang tadinya di kuadran yang positif, akhirnya jadi malas dan oh iya ya, akhirnya kita berpikir sama juga. Karena itu tidak bisa dipungkiri, dia akan melekat dengan konsep diri seseorang, Mas Wahyu ya, dan Sobat Republika. Jadi konsep diri itu kenapa bisa naik, bisa turun, karena yang mempengaruhi dia ada 3. Yang pertama adalah seberapa jauh kita mengenal diri kita sendiri. Saya keunggulannya apa, saya kelemahannya apa. Nah, orang yang memberi lebih selalu akan fokus pada kelebihan dan dia akan memperbaiki kelemahannya. Orang yang negatif selalu yang dipikiran adalah saya lemahnya apa, jadi insecure kan. Itu. Yang kedua adalah circle of excellence-nya. Jadi lingkungan kerja kita itu sangat membentuk. Kalau di lingkungan kerja kita adalah lingkungan yang creativity, lingkungan yang kreatif. Misalnya gini, kita udah jam 4 nih. Ayo udah jam 4, bentar nanggung, ini belum selesai. Tapi kalau di lingkungan kerja kita, ayo udah jam 4, balik, pulang, itu kan beda. Itulah namanya circle. Jadi semakin excellent circle kita, maka dia akan membentuk diri kita semakin excellent. Dan yang ketiga, ini yang paling penting ya, Sobat Republika. Seberapa kita meyakini pendapat orang lain tentang kita. Jadi kalau 3 orang mengatakan, kamu rajin, nggak rajin, sama aja mas. Lalu kita bilang, oh ya, aku rajin, nggak rajin sama aja kok.
Terus ngapain saya harus berbuat maksimal? Ketika pengaruhnya kena dan kita yakini, itulah yang akhirnya berdampak. Jadi kita merasa sama aja. Padahal ya Sobat Republika, rajin pasti berbeda dengan yang tidak rajin. Orang yang optimal pasti berbeda dengan orang yang tidak optimal. Jadi untuk menjaga ini semua, pertama fokuskan kepada kelebihan kita, perbaiki terus kelemahan kita, bangun circle yang excellent, dan ketika ada yang negatif pandangan orang lain tentang sesuatu dan kita tidak yakini itu, cut saja. Anggap saja itu adalah bagian dari angin lalu. Masukkan kanan, keluarkan kiri, masukkan kiri, keluarkan kanan. Kalau perlu, kanan nggak perlu masuk. Gitu. Kenapa? Karena siapa yang akan bisa menguatkan diri kita kalau tidak dari kita sendiri yang bikin circle yang excellent. Itu Pak Wahyu. Baik, Mas, dalam usaha kita untuk berbuat lebih, kadangkala ada kondisi saat krisis datang. Oke. Nah, bagaimana kita menghadapi atau mungkin mencegah krisis itu untuk menimpa kita? Baik. Sesuatu yang membuat kita krisis, kadang kita berpikir gini, iya ya, ngapain juga ya. Tapi kita balikkan lagi. Apa yang bisa bikin kita tenang dan fokus sama rencana awal atau komitmen awal kita? Pertama itu adalah happiness. Happiness. Jadi kalau orang bekerja happy, itu kayak bekerja hobi. Ya, misalnya menulis jadi hobi, itu beda dengan menulis karena terpaksa. Ya, meliput karena hobi, ya, melakukan pekerjaan karena hobi itu berarti ada unsur happiness, senang. Nah, kalau dia senang, berarti yang muncul apa, Pak? Sepenuh hati. Nah, kalau udah sepenuh hati, yang muncul ya udah, dia enjoy aja. Apapun yang terjadi, dia enjoy saja. Dan adapun masa ketika kita berkembang, lalu ada masa sulit, hal yang wajar kan, Pak Wahyu ya. Seperti sekarang lah. Siapa yang menduga kondisi COVID kan? Semua bisnis kayak restart. Semua orang kayak mulai lagi dari awal. Orang mengeluh. Dulu mahasiswa saya ingat banget tuh. Kapan kuliah offline? Kita capek online. Sekarang kita minta offline. Apa yang terjadi? Dia minta online kok. Kenapa? Karena dia udah nyaman online. Nah, artinya menurut ada buku ya, bukunya Paul Goleman itu yang saya baca, 21 jadi Change Your Habit for 21 Days. Jadi sebenarnya keadaan itu akan terbiasa kepada kita ketika kita sudah melewati 21 hari, Mas Wahyu. Misalnya apa? Ada krisis nih. Krisis cinta apa? Sobat Republika, krisis kesendirian. Waduh, kok aku sendiri ya? Lihat temannya mantenan bareng, dia cuma sendiri. Seminggu mesti kepikiran, 2 minggu kepikiran, 3 minggu biasa dia. Baik, menyambung sabar dari Mas Erik. Di teman-teman mungkin yang sering main TikTok atau yang sering lihat FYP, ada istilah tabungan emosional. Nah, bagaimana Mas Erik melihat istilah itu dan seperti apa sih artinya dari tabungan emosional? Tabungan emosional itu gini, jadi dalam hidup itu kan amal usaha kita itu ada dua sebenarnya. Pertama adalah hasil tunai. Jadi kalau Pak Kiwai, Pak Wahyu ya biasa Sobat Republika ada nama khusus. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu lalu kita dibayar, itulah namanya hasil tunai. Nah, terus kita melakukan sesuatu, kita nggak ada hasil tunainya. Kasar. Terus apa yang kita dapatkan? Kalau orang bilang, wah aku nggak dapat apa-apa. Percuma, siapa yang bilang nggak dapat apa-apa? Pasti dapat. Nyimpannya apa? Emosional. Nyimpannya apa? Kebaikan. Ini kalau terus-menerus, terakumulasi. Jangan dipikir kita hanya dapat uangnya saja lalu kita merasa kita bahagia. Tapi ada sisi yang mungkin kita tidak sepenuhnya dapat tunainya atau bahkan tidak dapat tunainya. Tapi karena emosional kita banyak kita simpan, tabungan kebaikan kita, energi positif kita banyak kita simpan, ada saja jalan yang kadang-kadang kita tidak duga. Satu, mohon maaf loh ini, sehat. Sehat. Kru, kameramen kita cepat, sehat. Kita merasa, wah kok saya rezeki nggak ngalir ya pas COVID. Yang lain ganti mobil, saya mobilnya sama aja. Loh, siapa yang bilang? Anda tahu mobil yang baru parkir di jalan ketimpa pohon, Pak. Loh, baiknya perjalanan kita loh, Pak. Yang di perjalanan itu banyak
banyak paku, banyak ya keadaan angin dan lain. Baik. Ya. Kemudian kita pada saat butuh ada. Istri mengerti suami loh kan. Misalnya nih, kita jalan ke mall. Istri lihat ada baju apa tas bagus gitu, Pak Wahyu. Lalu lihat, dia seneng. Tapi begitu lihat wajah kita, gak jadi minta dia. Kita tahu kan, apa Dek? Enggak ada Mas. Udah ngomong aja, enggak apa-apa. Udah Mas, enggak usah, kamu enggak akan sanggup. Tapi kita kan jadi merasa, kenapa? Itu kan rezeki coba. Anak dapat beasiswa, anak-anak ngikut orang tuanya. Betapa banyak Pak, sekarang anak ya, mahasiswa atau siswa yang kadang-kadang mereka membuat dengan segala macam cara agar mendapatkan uang tambahan dengan dalih-dalih apapun, ya kan? Bagaimana cara mengerangkul? Tapi kita ada anak itu yang diminta aja enggak mau. Tapi orang tuanya bingung, kamu punya uang, aku punya uang kok. Aku nyambi kerja kok, loh kok bisa begitu? Nah inilah Sobat Republika yang kadang-kadang kita hanya mikir berapa hasil tunai yang saya dapatkan, tapi kita juga nggak pernah tahu bahwa betapa banyak tabungan kebaikan, tabungan emosional yang pernah kita berbuat dan itu tersimpan dalam. Kapan kita dapat cairannya? Dan mungkin bukan hanya ke kita loh, ke anak. Anak dapat beasiswa atau anak kita suatu saat nanti tinggal di mana atau kuliah di mana yang kita tidak tahu, tapi karena baiknya orang tuanya, ya komitmen orang tuanya bekerja, willingness-nya dimanapun dia berada, karena kita kan tidak sama kan. Sobat Republika ada yang ya usaha, ada yang bekerja di satu instansi dan instansinya juga beda-beda. Proses yang didapatkan juga nggak sama, tapi mau menerima itu. Apa yang terjadi? Itulah emosional. Pak Wahyu tahu enggak, 2021 Provinsi DIY itu menjadi nomor 1 provinsi dengan usia harapan hidup tertinggi di Indonesia. Sampai usia 75 tahun rata-ratanya. Berarti kalau mau usia panjang tinggallah di DIY. Tapi Pak Wahyu tahu enggak? Kebalikannya. Data yang di-share yang asli ya, berapa banyak orang miskin di DIY? Hampir 500-an ribu orang miskin di DIY. Saya tuh penasaran berapa miskin itu apa? Ternyata pengeluaran per kapita mereka itu di bawah 500 ribu. Nah sekarang nyambung nggak? Usia harapan hidup tinggi, 75 tahun, berarti kan bahagia. Tapi penghasilan rendah, 500 ribu orang penghasilan di bawah 500 ribu. 500 ribu itu Pak Wahyu, bagi teman saya dosen mungkin hanya makan ke kafe sekali aja sama temannya. Tapi kenapa kok mereka ini bisa kok tetap bahagia? Nah, ada riset yang dilakukan seorang profesor namanya David R. Hawkins. David R. Hawkins ini dokter spesialis penyakit jiwa. Dia meneliti selama 29 tahun dan ketertarikannya pada psikologi. Disertasinya jadi buku namanya Power versus Force. Di situ dia menampilkan besaran frekuensi emosi seseorang dari 1 Hz sampai 1000 Hz. Dan ternyata luar biasa. Dia bagi 2. Energi di bawah 200 Hz itu energi negatif. Sombong, marah, nafsu, sampai apatis. Sampai tidak punya keinginan apapun. Ya. Dari angka 200 Hz, dari bersemangat, encourage, sampai tahapan menerima. Pak. Dan paling tinggi itu pencerahan. Nah sekarang saya lihat. Kalau dalam Islam ini mungkin yang kita katakan 200 Hz sampai 1000 Hz ini nafs mutmainnah. Zona ikhlas. Jadi masuk di zona ini ternyata bersyukur itu atau menerima. Ya, merasa cukup itu, acceptance itu tadi. Itu di zona sekitar 300-an Hz. Kenapa orang itu dengan penghasilan kecil tapi kok dia happy? Jawabannya satu, dia menerima. Aku nggak apa-apa. Masih ada kok.
Begitu dia terima apa yang terjadi Pak, zonanya ikhlas, sehat Pak. Makanya Deepak Chopra itu, Dr. Deepak Chopra dalam bukunya Journey into Healing, sehat itu bukan berarti tidak adanya penyakit. Sehat itu adalah bahagia dan rasa syukur yang dalam berlangsung lama. Jadi tidak instan Pak. Jadi orang bersyukur lama itu akumulasinya dampaknya Pak, sehat ya Pak. Wah semakin sehat. Nah, kameramen kita sehat banget semuanya sehat. Teman-teman di Republika sehat-sehat. Nah inilah Pak yang willingness itu. Jadi saya melihat iya ya. Mereka tuh happy. Makanya Prof. Quran Shihab itu saya pernah tulis juga di kolom Inspira kan, bahwa jangan pernah ukur rezeki dengan jumlah rupiahnya. Jadi yang Allah berikan itu bisa saja yang paling utama. Apa itu? Ketenangan batin. Jadi kecerdasan emosional itu membentuk ketenangan batin. Kamu tidak punya uang kok tenang ya? Coba, pernah tidak merasakan tidak punya uang tapi tenang? Terus makan gimana? Ada aja yang raktir, ada aja rezeki yang mengalir. Karena itu tadi, zona penerimaan tadi, zona ikhlas. Dan itu penelitian yang bikin gempar banyak orang. Artinya apa? Ketika kita hanya sombong, hanya marah, hanya merasa capek dengan sendirinya, zonanya negatif. Apa yang terjadi? Semakin banyak. Kata David R. Hawkins, saya sudah banyak nemui orang, kalau frekuensinya di bawah 200 Hz, itu sering kena penyakit. Benar apa enggak, saya enggak tahu. Tapi menurut dia, jadi mungkin gini Pak, orang marah ya. Ketemu orang iri, dengki, marah, capek, hopeless, tidak punya harapan. Sampai tahapan apatis. Nah, Dr. Aisyah Dahlan ya, pernah ngisi bareng di Darut Tauhid, ngisi, ada seminar. Ini kalau zona di bawah apatis itu kan tidak punya emosi Pak. Kalau kita masih marah, sedih, itu kan kita masih ada yang kita marahkan gitu loh. Walaupun itu jelek gitu loh ya. Tapi kalau apatis itu kan sudah tidak ada emosi. Senang tidak, marah tidak. Udah tidak ada harapan. Nah, ini kalau dibiarkan terus turun ke bawah zonanya, inilah yang kadang-kadang muncul. Mohon maaf nih, orang berpikir, kayaknya aku di dunia ini udah nggak ada artinya ya. Makanya banyak fenomena Pak. Artis terkenal di Korea. Ya kan? Karena zonanya di bawah apatis. Apa? Zona merasa bersalah. Zona malu yang luar biasa. Dia nggak kuat Pak. Selesaikan dengan sendiri. Makanya balik. Ketika kita di DI atau di dimanapun kita masuk ke zona ikhlasnya tadi, acceptance tadi, menerima. Jadi setia merasa cukup. Jangan cukup. Inilah zona. Makanya kok sehat ya? Ya kan? Kita naik motor kita lama, tapi karena kita setia merasa cukup, udah cukup. Kita nggak pengaruh Pak. Motor orang mau baru di jalanan nggak ngaruh kita. Kita punya mobil nggak ngaruh. Mobil orang prestis semua. Kita bisa tulis juga di belakang prestis, kita juga bisa, ya kan? Kita nggak ngaruh. Kenapa? Karena zona menerima tadi. Itu Pak Wahyu dan Sobat Republika. Baik, menghindari apatis tadi Mas Erik, dalam dunia kerja khususnya kadang kita ke bawahan atau ke rekan kerja kerap suka sebel gitu kalau mereka apatis dalam kerja atau tidak ada inisiatif gitu. Bagaimana sih kita memunculkan inisiatif gitu? Orang itu cobalah berpikir, aku bisa memberi apa ya? Saya bisa ngasih manfaat apa? Mungkin bagi dia gini, sama aja. Sekali lagi, nggak akan sama. Apa buktinya nanti kita bekerja punya sesuatu? Gampang. Kita pensiun, pertanyaannya adalah, teman-teman di kantor masih connect nggak ke kita? Mungkin kita ada acara seremonial, terima kasih 30-an tahun atas dedikasi selama ini. Sukses terus ya dengan profesi baru atau kegiatan baru. Begitu selesai, langsung di-remove sama admin WA group. Langsung di-remove. Terima kasih, wah Pak, bahasanya atas dedikasi karena penyesuaian grup harus kita tertibkan. Di-remove. Lebaran orang main ke rumah enggak?
Belum tentu. Tahun baru teman-teman masih ngajak, belum tentu. Tapi Pak Wahyu pensiun. Karena orang ini selama dia bekerja itu selalu peduli. Jadi apatis itu kan lawannya kan dia selalu peduli, care sama orang. Begitu pensiun, ada nggak yang berani nge-remove dari WA Group? Gak berani adminnya, Pak. Tapi bagus bikin WA baru daripada nge-remove ada orang baik di situ. Wah, nggak berani saya kuat. Ganti WA aja lah. Nah itu diganti apa itu? Udah ganti aja Purna, persiapan Purna atau WA grup Husnul Khotimah atau gimana, atau grup apa diganti. Kenapa? Karena ada orang baik. Dan itu kan sering terjadi kan. Karena orang ini selama ini care. Nah, apatis itu akhirnya bisa kita lawan dengan apa? Peduli. Sekarang kita contohnya, teman kita sibuk. Nata-nata, masang-masang. Masa kita cuma nonton tok? Ya kan? Malah ngatur. Ketika orang rapi, geser. Malah ngatur. Harusnya kan, apa yang bisa tak bantu, nata apa, kayak gitu. Itu aja. Jadi budaya pedulinya, caring culture-nya harusnya dimunculkan. Ada orang datang misalnya ke kantor Republika. Yang lagi standby di depan, ada orang bingung. Orang bingung didiamin aja. Manggil temennya. Lele. Katanya bapaknya bingung ya. Bingung. Mobeng. Kok datangin? Salahnya sendiri, nggak nanya kok. Saya kan dari tadi sini. Loh, emang orang harus nanya. Tapi coba kalau budaya dia peduli. Ada orang bingung langsung aja. Assalamualaikum. Masih yang ada bisa dibantu? Oh, monggo, silakan duduk dulu. Nah, itulah, Pak. Jadi kalau kita apatis bekerja, saya khawatir kita nanti jadi orang yang ketika hadir orang nggak ngefek, ketika kita nggak datang, orang juga nggak ngefek, Pak. Jadi terus gimana? Ya orang nungguin kita kapan ya pensiunnya, gitu aja. Waduh, capek banget orang yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak punya harapan, orang pun jadi. Nah, kalau bisa, apa hal-hal peduli apa yang bisa kita lakukan? Ya mungkin mulai dari yang kecil, terus, semakin terbiasa kan. Ini ketemu orang tuh udah care. Ya temannya, oh belum selesai, aku bisa bantu apa? Oh sorry, bukan job deskripsi saya. KPI saya bukan itu loh ya, percuma. Saya bantu Anda, saya nggak dinilai. Loh, kalau hitung-hitungan KPI jadi gitu. Memang akhirnya orang jadi saklek. Kepedulian jadi hilang karena target kerja fokus. Tapi kalau orang yang bukan hanya memikirkan itu, oke, udah selesai, nggak apa-apa, tak bantu orang lain. Mana tahu dengan bantu orang, suatu saat saya juga bisa dibantu orang lain. Kan gitu loh. Gitu sih, cara keluar dari apatis itu adalah mencoba untuk peduli sedikit.